dan kepada Petrus. Potongan firman Tuhan saya ambil di dalam kitab Markus pasal ke-16 ayat ke-7. Demikian, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Saudara-saudaraku, di dalam Injil Markus tercatat bahwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus, malaikat menyuruh beberapa perempuan memberitakan kebangkitannya kepada murid-murid Tuhan dan kepada Petrus. Frase "dan kepada Petrus" ini membuat kita sangat terharu. Mengapa? 3 hari sebelum peristiwa ini, Petrus telah berbuat satu dosa yang besar. Satu dosa besar yang membuat Tuhan Yesus tidak dapat mengakuinya di hadapan malaikat-malaikat Bapa. Petrus telah menyangkal Tuhan di hadapan manusia, di hadapan seorang hamba perempuan yang rendahan, diremehkan oleh orang-orang pada masa itu. Seandainya ada saudara-saudari mempunyai pengalaman seperti Petrus, mereka mungkin akan berpikir demikian. Oh, aku adalah Petrus. Aku telah jatuh. Apa yang telah kuperbuat bukanlah dosa biasa. Petrus tentu masih ingat. Dia pernah berkata kepada Tuhan Yesus bahwa dia adalah Mesias dan dia adalah anak Allah. Petrus juga pernah berkata kepada Tuhan di dalam Matius pasal 26 ayat 33. Biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Mungkin dalam telinga Petrus masih terngiang-ngiang perintah Tuhan di dalam Matius pasal 26, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Akan tetapi, keadaannya jauh berbeda dengan tuntutan Allah. Bagaimana sekarang dia berani menghampiri Tuhan? Saudara-saudaraku, ketika Petrus menyatakan kerelaannya mati bagi Tuhan, Tuhan berkata, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saat itu, Petrus masih mengira bahwa Tuhan telah salah faham akan diriku. Ketika dia ditangkap, Petrus menetakkan telinga seorang hamba imam besar dengan sebilah pedang sehingga putus. Petrus masih mengira bahwa ia dapat mengasihi Tuhan dengan berani. Ternyata, aku dapat jatuh. Aku tidak jatuh di hadapan seorang imam besar yang mempunyai kuasa besar. Aku juga tidak jatuh di hadapan Pilatus yang berwenang itu. Tetapi aku jatuh hanya karena sebuah pertanyaan seorang pelayan rendahan. Sekali menyangkal Tuhan, 2 kali menyangkal Tuhan, bahkan akhirnya sampai mengutuk dan bersumpah menyangkal Tuhan. Oh, dosa yang sangat besar. Saudara-saudari, mungkin Petrus berkata, apa yang dapat kuperbuat sekarang? Aku tidak berani menghampirinya lagi. Meskipun dia mengasihi aku, tetapi aku takut menghampirinya, karena ada satu dosa yang menyekat aku dengan dia. Mungkin sejak kini aku tidak dapat mendekatinya lagi. Saudara-saudari, tetapi Tuhan telah bangkit. Beberapa perempuan membawa kabar, dan Tuhan dengan jelas menyebut untuk memberitahu aku secara khusus. Oh, meskipun aku telah menyangkal Tuhan 3 kali, Tuhan tidak menolak aku. Dia tidak benci atau marah kepadaku. Tuhan menyuruh malaikat itu menyebutkan namaku secara khusus. Tuhan tidak membuang aku. Saudara-saudari, inilah Injil. Tahukah kalian bahwa sekali Tuhan menyelamatkan kalian, Dia akan menyelamatkan kalian sampai kekal. Meskipun mungkin Anda telah putus asa, tetapi selamanya Tuhan tidak putus asa. Dia tidak mempedulikan kegagalan Anda. Mengapa?
Anda sendiri tidak mau melupakannya. Saudara-saudara yang kekasih, renungkanlah, karena kasih-Nya yang besar kepada Anda, Dia rela tersalib demi Anda. Apakah sekarang Ia tidak mengasihi hanya karena Anda gagal, tersandung, dan jatuh? Apakah telah berkurang kasih di atas salib yang mengasihi Anda? Hari ini mudah bagi Anda untuk tidak mengasihinya, tidak mendekatinya, dan tidak kembali kepadanya. Tetapi menyuruh Tuhan tidak mengasihi Anda, melupakan Anda, menolak Anda, ini tidak mungkin. Saudara-saudari yang kekasih, 3 hari setelah kematian Tuhan, Petrus diam 1000 bahasa karena dia telah jatuh. Tetapi Tuhan tidak melupakannya. Sebab itu, jika Anda tidak mempunyai kekuatan untuk datang kepada Tuhan, asal Anda mau percaya pada firman-Nya, Dia segera memberi kekuatan kepada Anda untuk datang kepadanya. Saudara-saudari, semoga hari ini kita tidak salah faham terhadap hati Tuhan. Anda telah mendengar suara yang mengatakan, dan kepada Petrus. Maka Anda harus tahu bahwa Tuhan tidak membuang Anda. Tuhan tidak membuang Petrus, Tuhan juga tidak membuang Anda. Haleluya! Dan kepada Petrus juga berarti dan kepada Anda. Anda, ya, Anda yang telah gagal seperti Petrus. Semoga kita nampak bagaimana hati Tuhan dan kasih Tuhan terhadap kita semua. Awas! Ada 2 penyakit yang sering menyerang di usia 60 tahun. Ini bedanya Alzheimer dengan demensia. Seiring berjalannya waktu, fungsi otak kita bisa menurun. Penyebabnya karena adanya proses penuaan dan juga gangguan kesehatan tubuh. Kok bisa sih? Kok bisa? Ya bisa. Nah, di video kali ini, saya akan menjelaskan perbedaan dari Alzheimer dan juga demensia. Mulai dari gejalanya, penyebabnya, dan juga cara mencegahnya. Yuk nonton video ini sampai habis ya. Meskipun sama-sama menyebabkan penurunan daya ingat, ternyata Alzheimer dan demensia berbeda loh. Demensia adalah sekelompok gejala yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam mengingat, berpikir, dan bersosialisasi. Sedangkan Alzheimer itu penyakit progresif yang menyebabkan seseorang bermasalah dengan ingatan, perilaku, dan kemampuan berpikir. Jadi, intinya demensia itu bukanlah sebuah penyakit, tetapi merupakan kumpulan dari berbagai gangguan fungsi otak. Nah, kalau Alzheimer itu penyakitnya. Perbedaan demensia dan penyakit Alzheimer dapat kita amati dari penyebab yang mendasarinya. Penyebab demensia itu sangat bervariasi, tergantung dengan jenis-jenisnya. Ada demensia vaskular yang terjadi akibat kurangnya aliran darah di otak. Yang kedua, demensia Lewy body yang disebabkan oleh gumpalan kecil protein yang bisa berkembang di dalam sel otak. Yang ketiga, ada yang disebut sebagai demensia frontotemporal yang disebabkan oleh penggumpalan protein tau di bagian depan dan samping otak. Nah, kalau penyakit Alzheimer disebabkan karena protein otak gagal berfungsi secara normal, sehingga mengganggu kinerja sel otak. Sekarang kita bahas perbedaan dari gejalanya. Semua gejala demensia pada setiap orang bisa berbeda. Hal itu tergantung pada bagian otak mana yang mengalami masalah. Demensia vaskular misalnya, tanda-tanda paling umum yang kelihatan adalah kesulitan dengan pemecahan masalah, pemikiran yang lambat, dan kehilangan fokus. Sementara, jenis demensia Lewy body bisa menimbulkan gejala seperti melihat hal-hal yang tidak ada atau yang kita sebut sebagai halusinasi visual dan juga masalah dengan fokus serta perhatian. Tanda-tanda lain termasuk gerakan yang tidak terkoordinasi atau lambat, tremor, dan kekakuan, biasanya disebut sebagai Parkinsonisme. Kalau penyakit Alzheimer tidak hanya menimbulkan gejala gangguan memori, penurunan kemampuan untuk berpikir, ataupun kesulitan dalam berkomunikasi, tapi ada juga gejala lainnya. Penderita Alzheimer juga akan mengalami gejala perubahan kepribadian dan perilaku yang lebih berat
daripada demensia. Gejala lain dari Alzheimer adalah rasa acuh tak acuh, menurunnya kemampuan untuk menilai, kesulitan untuk mengingat percakapan, depresi, kebingungan, perubahan kebiasaan tidur, perubahan perilaku, dan disorientasi. Pada tahapan penyakit Alzheimer yang lebih parah, penderita dapat mengalami gejala seperti kesulitan menelan, berjalan, dan berbicara. Cara mencegah demensia dan penyakit Alzheimer adalah dengan rutin olahraga, jaga pola makan, jaga berat badan, dan minum obat secara teratur jika Anda mengidap penyakit seperti stroke, diabetes, hipertensi, ataupun kolesterol tinggi. Sering-sering bersosialisasi dan yang paling penting adalah sering juga medical check up.